أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat yang begitu besar sehingga bisa berkumpul kembali di tempat yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka menuntut ilmu, yang mana mudah-mudahan kita dapat mengambil keberkahan dan manfaat dari ilmu tersebut. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali lagi di tempat ini dalam rangka menuntut ilmu, yaitu mempelajari bahasa Arab dari kitab Durusul Lugha li Ghairi Natiqina Biha, mana kita telah sampai pada dars ke-8 atau pelajaran ke-8. Pada pelajaran ke-8 kita pada halaman isnatani wa arba'una, yaitu halaman 42. Kemarin kita telah sampai pada tamarin dan pararaf juga telah kalimat telah kita baca, dan tamarin pertama dan kedua telah kita baca dan kita latihan ya. Kita baca sama-sama, yang mana pelajaran tersebut menunjukkan adanya suatu hukum dalam bahasa Arab apabila setelah kata atau isim isyarah, setelahnya itu alif lam, katanya setelah isim isyarah itu beralif lam, maka kata tersebut dihukumi sebagai apa? Ada yang tahu? Yang telah kita tulis di papan tulis ya. Badal ya. Jadi setelah isim isyarah, kata setelah isim isyarah beralif lam atau ma'rifat, maka dihukumi badal. Sini ada hadzal rajulu ya. Hadzal rajulu. Kalau yang kita tahu kan yang di awal itu marfu biasanya atau dhammah gitu. Ini kan yang pertamanya hadza, berarti kan ar-rajulu itu kata yang kedua ya kan. Maka bagaimana kita menentukannya gitu kan. Ya makanya kaidah ini insyaallah sebagai penentu ya. Jadi hadzal rajulu, setelah hadza dia rajulu. Karena hadzanya ini yang dihukumi sebagai yang di awal atau sebagai mubtada lah istilahnya. Nah, mubtada itu kan marfu ya. Maka badalnya itu mengikuti yang dibadalin. Gitu. Karena hadza ini apa? Hadza ini apa? Isim isyarah. Terus apa? Mabni atau tetap, tidak bisa hazu, tidak bisa hazi, ya kan? Maka dia selalu hadza. Jadi nggak terlihat dia dhammahnya atau marfunya ya. Jadi hukumi mabni atau tetap. Nah, ar-rajulu kan dia bisa berubah, maka dia terlihat dhammahnya sebagai badal dari hada.
Paham ya, insyaallah. Sekarang kita langsung masuk ke latihan aja ya. Halaman 43 yang latihan ketiga. Iqra al-misala allati thumma hawwil al-jumala al-atiyati mislahu. Jadi bacalah contoh di bawah ini. Ini yang di bawah ini adalah contoh ya. Kemudian rubahlah, hawwil, rubahlah kalimat di bawah ini seperti contoh ya. Jadi kita nanti akan dihadapkan pada soal-soal atau latihan-latihan yang akan dijawab dengan merubah dari kata yang sebelah kanan ya, dari kata sebelah kanan, nah akan digabungkan menjadi kepada kata yang di sebelah kiri. Nah kita akan mengisi pada titik-titik yang ada di halaman di latihan tersebut. Contohnya hadza kitabun ya. Jadi yang kata di sebelah kanan hadza kitabun. Nah, kemudian titik-titik ya. Hadzal kitabu. Nah, di sini ada sebelah kiri itu li Muhammadin. Nah, jadi jawabannya adalah hadzal kitabu. Li hadzal kitabu. Nah, li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Kita kalau dari yang sebelah kanan kan artinya itu ini adalah kitab ya. Hadza kitabun. Ya. Nah, kemudian dirubah menjadi apa? Hadzal kitabu. Nah, ditambah alif wal lam. Maka artinya kitab ini ya. Kitab ini bukan ini adalah kitab. Ya kan? Li Muhammadin, yaitu miliknya Muhammad. Jadi kita rubah, maksudnya di sini apa? Jadi hadzal kitab, jadi tambah alif wal lam menjadi badal. Ya. Paham sini? Paham? Paham? Oke. Pak Bejas nih. Paham? Insyaallah ya. Nih, di sini nomor 1 ya. Saya kasih contoh lagi, satu lagi biar semuanya paham insyaallah. Hadza tabibun ya. Hadza tabibun artinya ini adalah dokter ya kan. Nah, kemudian di sebelahnya ada titik-titik minal hindi ya. Nah, maka di sini apa? Tinggal tambahin alif lamnya di tabibi ya. Jadi at-tabibi. Jadi hadzat tabibi, hadzat tabibu minal hindi. Nah, jadi apa? Ini dokter ini dari India. Ya. Baik. Coba nomor 2 dari sebelah kiri saya, Pak Stiono. Ya, Pak. Ada sayuroh. Hadihi ya. Hadihi. Hadihi sayarotin. Sayyarotun. Hadihi sayarotun. Nah. Titik-titik lil mudiri. Lil mudiri. Titik-titik lil mudiri. Apa jawabannya? Apa artinya hadhihi sayyaratun? Pak. Hadhihi sayyaratun apa?
Ya, ini adalah mobil. Sayyarotun mobil ya. Ini adalah mobil. Nah, kemudian jawabannya gimana? Mudah ya, ini jawabannya ya, sebenarnya. Tadi apa? Tinggal tambahin alif lam saja. Jadinya gimana? Hajihis sayyaratu lil mudiri gitu. Hajihis sayyaratu lil mudiri. Tambahin alif lam maka dia menjadi alif lam syamsiyah. Maka dia sinnya di tasjid. Nah, ini mobil ini miliknya mudir atau kepala sekolah. Baik. Nomor 3, silakan Pak Tri. Dzalika waladun. Ya, artinya apa? Dzalika waladun. Apa? Itu adalah anak laki-laki. Dan jawabnya titik Ibnul Mudarrisi. Dalikal waladu. Dzalikal waladun Ibnul Mudarrisi. Apa artinya? Anak laki-laki itu Ya, namanya anaknya Ibnu, anaknya Pak Guru. anaknya Pak Guru. Ibnul Mudarrisi itu anaknya Pak Guru. Ya, Anak laki-laki itu anaknya Pak Guru. anak laki-laki. Jadi jawabannya dzalikal waladu Ibnul Mudarrisi. Nah, anak laki-laki itu anaknya Pak Guru. Baik, nomor 4 Pak Mukti, silakan. Tilka Sa'atun. Sa'atun, Mbak. Hmm. Suwisro. Ya. Swisro itu kemarin apa? Swiss ya. Swiss. Ini ditambahin lagi ya, Swiss. Enggak pakai tambahin alif lam. Kenapa? Yang minas itu Min Swisro. bukan minas. Bukan. Kemarin Swisro itu ya. Apa? Swiss kan ya? Swiss. Kan Swiss ya, Swiss. Jawabannya apa? Tilka sa'atun apa artinya? Itu adalah jam. Ya. Dan jawabnya gimana? Min Suwisro. Tilka sa'atu min Suwisro. Jadi tidak kasro ya, tetap di fathah karena dia itu nama kota. Dia termasuk isim ghairu munsharif ya. Taib. Jadi artinya apa? Jam itu dari Swiss. Memang jam terkenalnya dari Swiss ya. Kalau ada masalah jam pasti Swiss ahlinya.
Taib, nomor 5. Pak Tumio, silakan. Ada baitun. Nah, taib, apa artinya? Ini adalah rumah. Ini adalah rumah. Saya. Terus titik-titik lil muhandisi. Hadal mudarisi. Lah, Hadal baitun mudarisi. gimana? Hadal baitun mudarisi. Enggak ada mudarisi ya. Hadzal baitu saja sudah. Hadzal baitu lil muhandisi. Hadzal baitu Lil mudarisi. muhandisi. Muhandisi. Nah, artinya apa? Rumah itu. Rumah ini. Rumah ini. Miliknya insinyur ya, insinyur. Rumah ini milik insinyur, seorang insinyur ya. Muhandis itu seorang insinyur ya. Al muhandis itu seorang insinyur. Jadi hadzal baitu lil muhandisi. Rumah ini miliknya seorang insinyur. Bisa di ini ya, kalau tidak tahu bisa ditulis di sini langsung nggak apa-apa. Hadza qalam nomor 6. Pak siapa? Mas Solin bisa dirubah sesuai contoh. Contohnya ada di halaman 43. Ini lo Pak Jasin lo deh, nomor 6 dah. Dari tadi udah deket banget soalnya. Mana udah disiapin yang nomor itu. Emang udah siap. Nggak kelihatan be? Kelihatan orang be? Nggak ada kacamatanya mana? Hadza qalamun. Nah, ini kolam pena titik-titik li abbasin nah ya jadi artinya gimana? Pena ini milik Abbas ya. Saya hadzal qalamu li Abbasin. Jadi pena ini milik Abbas. Jadi tinggal tambahin alif lam saja sebenarnya. Dari hadza qalamun kan nggak ada alif lam, iya kan? Maka kita tanwin dia kan. Nah, jawabannya tinggal ditambahin alif lam. Nah, maka dia tidak boleh ditanwin. Hadzal qalamu li Abbasin. Kita di sini sudah tidak memakai harokat masalahnya nih. Abbas itu nama orang. Ya. Tab nomor 7 sekarang. Zalika rajulun. Artinya itu seorang laki-laki. Titik-titik muazzinun. Dzalikal rajulu muazzinan muazzinun
Gimana artinya jadinya? Itu ada orang laki-laki. Seorang laki-laki itu Seorang laki-laki adalah seorang muazzin. Jadi dia adalah khobar ya, sebagai khobar. Muazzin tuh sebagai khobar, maka dia marfu ya. Jadi jawabannya dzalikar rajulu muazzinun. Dibalik saja artinya juga, dari itu adalah seorang laki-laki menjadi seorang lelaki itu ya. Dzalikar rajulu, seorang lelaki itu seorang muazzin. Taib. Jadi dzalikar rajulu itu mubtada. Nah, muazzinun adalah khabar. Taib. Lanjut nomor 8. Hadhihi baidatun. Apa artinya? Ini kalau Ini telur. Taib. Saya. Jadi gimana artinya? ini telurnya besar. Telur ini Besar. Telur ini besar. Saya. Lanjut Pak Billy. Ada mindilun. Hadza mindilun ya. Ada mindilu wasihun. Wasihun ya. Ini sapu tangan Ya. bersih. Sapu tangan ini bersih. Baik. Nomor 9, hadza mindilun. Nah, jawabannya hadzal mindilu wasihun. Ya. Sapu tangan ini bersih. Baik, nomor 10. Hadhihi haqibatun. Apa haqibah? Nih. Back. Ya. Jawabannya saya. Jadi gimana artinya? Ini milik Murid apa? Murid apa Pak Guru? Tadi sudah. Muridnya milik Pak Guru ya. Lil mudarrisi. Murid itu talibun. Tapi pada yang perlu ditanyakan, apakah mufradatnya ada yang asing atau Kalau yang nomor 3 tadi Pak, yang mana? Dalika waladun. Yang mana? Dalika waladun. Waladun itu anak laki-laki. Dalikal waladu. Dalikal waladu. Tinggal tambahin alif lam saja. Dalika waladun menjadi dalikal waladu. Kalau belum tambah dalikalnya, berarti kalimat itu gimana nih, Pak? Gimana? Kalimatnya kalau sebelum ditambah alif lam ini, kalimat itu gimana? Nah ini dalika waladun. Nah jawabannya adalah dalikal waladu. Dia maknanya jadi berbeda Pak. Kalau nggak pakai alif lam, dia itu susunan sudah sempurna. Dalika waladun itu sudah sempurna. Ini adalah seorang anak laki-laki. Kalimat sempurna kan? Tapi kalau dalikal waladu, nah itu belum sempurna. Itu hanya anak laki-laki ini, ya kan? Belum jelas maksudnya gitu loh. Iya kan? Dia butuh kepada penjelasan yang lainnya. Nah, makanya ini disebutnya baru disebut dalikanya itu sebagai mubtada, nah al-waladu itu sebagai badal. Nah, kalau badal ini dalam bahasa Arab itu mengikuti
kata sebelumnya, ya. Terus juga badal juga tidak termasuk dari, bukan termasuk dari susunan kalimat sempurna dalam bahasa Arab. Gitu. Kalau dalam bahasa Arab kalimat sempurna itu cuma ada dua, jumlah fi'aliyah dan jumlah ismiyah. Jadi jumlah itu kalimat ismiyah dan kalimat fi'aliyah. Gitu. Kalau kalimat fi'aliyah itu nanti rumusnya, umpamanya kalimat fi'aliyah itu rumusnya fi'il dan fa'il. Kalau dia perlu objek maka tambah maf'ulun bi. Kalau jumlah ismiyah rumusnya hanya mubtada dan khobar. Mubtada ditambah khobar, maksudnya gitu, ya. Jadi subjek dan predikat. Tapi kalau mubtada, nah terus kan hadalikal waladu, nah itu kan mubtada dan badal, belum ada khobarnya, belum ada penjelas dari mubtada, maka dijelasin dengan ibnul mudarrisi. Jadi anak laki itu anaknya Pak Guru, kan jelas sudah ya, ya kan? Kalau dzalika waladun itu sudah jelas, ini adalah anak laki-laki, jelas kan? Cuma anak lelaki ini sudah jelas belum? Belum kan? Jadi butuh penjelas. Nah itu. Di sini yang kita pelajari seperti itu. Dzalika waladun sama dzalikal waladu. Kalau dzalika waladun sudah sempurna, dzalikal waladu kalimatnya belum sempurna. Paham, Babe? Tinggal kalau ditambahin alif lam maka dia bukan kalimat sempurna, dia sebagai badal. Nah, kalau zalika waladun kan zalika mubtada, waladun adalah khobar. Tape ya. Ada lagi pertanyaan? Berarti menunjukkan kepunyaan gitu ya, punya gitu ya. Yang mana? Kalau alif lam. Hah? Kalau alif lam itu enggak, dia lebih kepada khusus gitu. Jadi kalau ini adalah anak laki-laki, anak laki-lakinya siapa? Maksudnya masih umum gitu loh. Nah, kita mengkhususkan lagi, dzalikal waladu, anak lelaki itu, ya kan? Nah, kita lebih jelasin lagi, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Nah, itu baru ibnul mudarrisi sebagai penjelasnya, sebagai khobarnya. Kalau nya itu apa? Dia kemarin pelajarannya apa? Mudhof ilai. Nah, dia mudhof ilai itu mudhof kepada isim yang ma'rifat atau beralif lam. Nah, ibnul mudarrisi itu ibnu sebagai khobar dari dalikal waladu, al mudarrisi sebagai mudhof ilai. Maka dia dihukumi mudhof ilai, dihukumi majrur dengan kasroh. Jadi bukannya ya, bukan menunjukkan kepemilikan. Kalau kepemilikan itu kemarin kita mudhof ilai, ya, anaknya mudarrisi, anaknya bukunya mudarrisi. Berarti kita kalau bukunya Pak Guru gimana? Punya Pak Guru gimana bahasa Arabnya? Enggak, langsung aja. Bukunya Pak Guru gimana? Kitabul mudarrisi, ya kan? Nah, itu baru untuk itu namanya susunan mudhof ilai. Kan sudah kita pelajari ya. Terus kalau mobilnya dokter gimana? Saya rotut tobibi.
Nah, jadi saya rotut tabibi. Tabibi sebagai mudhof ilaih. Jadi mobilnya dokter. Dan kalau apa? Pulpennya Abbas gimana? Pulpennya Abbas. Qalamu lil Asbas. Salah. Qalamu Abbasin. Qalamu Abbasin. Kan dia mudhof. Mudhof apa? Nggak boleh tanwin. Ya. Nah, kalau Abbasin itu nggak perlu alif lam lagi karena dia sudah nama orang. Ya kan? Nah, kalau ini kan dia menunjukkan tidak apa? Kalau yang di soal nomor 6 kita disuruh perintahnya itu merubah dari hada qalamun menjadi hada qalamu. Nah, kalau apa? Di sini kan tidak ada susunan mudhof ilaihnya. Qalamu itu terkait dengan badal dari hada. Maka di sini perlu harful jar, yaitu li Abbasi. Karena li ini maknanya itu apa? Kepemilikan, untuk, milik itu. Jadi li Abbasin ini bukan mudhof ilaih, dia huruf jar dan Abbasnya itu dihukumi sebagai isim majrur. Sama sebenarnya, cuma dia beda kata aja. Kalau dalam bahasa Arab beda huruf saja. Itu ya. Nah, kalau anaknya mudiri, anaknya kepala sekolah gimana? Anak laki-lakinya kepala sekolah? Ibnul mudiri. Boleh waladul mudiri, boleh ibnul mudiri. Artinya sama, anak laki-laki juga. Cuma nanti perbedaannya kalau walad tuh sudah besar, agak besar. Kalau ibnu itu agak kecilan. Paham di sini ya? Jadi kalau mudhof ilaih itu, nah itu menunjukkan kepemilikan. Kalau dengan huruf jar li, nah linya itu yang memiliki maknanya memiliki kepemilikan. Tapi yang dibahas di sini adalah haza dan badalnya. Taib, ada lagi pertanyaan? Paham semua ya? Insyaallah. Lanjut lagi ya, kita tamarinu ar-rabi'u, latihan yang keempat. Iqra al-misala allati summa kawin as'ilatan wa ajwabatan mislahu. Jadi bacalah contoh di bawah ini. Kemudian gabungkanlah soal dan jawaban seperti contoh. Jadi baca contoh ya, baca contoh. Contohnya apa? Liman hadzal kitabu ya. Nah, di sini ada gambar kitab ya. Jadi contohnya ini ada gambar doang ya. Sebenarnya latihan ini diterangkan ada gambar saja sama titik-titik ada dalam kurung. Nah, nanti kita kaitkan gambar dengan kata yang ada di dalam kurung. Maksudnya seperti itu ya. Jadi liman hadzal kitabu, milik siapa kitab ini ya, milik siapa kitab ini.
Bukan milik siapa, ini adalah kitab, bukan. Nah, jadi gambarnya ini kan kitab, maka kita ganti dengan kata dalam bahasa Arab gitu. Apa kitab itu? Apa buku itu dalam bahasa Arab gitu. Nah, jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Di sini ada dalam kurung ada Muhammad, maka jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini miliknya Muhammad. Seperti itu. Paham di sini? Belum. Jadi di sini ada titik-titik ya. Nah, nomor 1 ya, saya terang. Ada gambar apa di sini? Pulpen dan yang di dalam kurung namanya siapa? Abbasun ya. Jadi gimana? Nah, liman hadzal qalamu. Apa artinya? Milik siapa pulpen ini? Nah, gitu ya. Terus gimana jawabannya? Li Abbasin. Li Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Ya, gitu jawabannya. Abbasin ya. Abbasin. Abbasin. Dia nama laki-laki, maka nama laki-laki telah kita jelaskan dulu ya. Dars keberapa dulu? Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Nama laki-laki harus ditanwin. Ada di sini dars berapa? Nama laki-laki boleh ditanwin. Nama perempuan tidak boleh ditanwin. Solihin ini udah ada tanwinnya dong. Solihin. Iya. Saya. Solihin berarti majrur dong. Iya. Kalau marfu dengan gimana kalau marfu? Solihun. Ada di sini. Aduh, kemarin dars berapa ya? Jangan sampai lupa. Oh ini 4 ya. Halaman 23. Nah, lihat. Nama laki-laki sebelah kanan, nama perempuan sebelah kiri ya. Abbasun tuh paling bawah. Abbasun, Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun. Kemudian Abbasun. Nah, yang sebelah kiri nama perempuan. Tidak ada yang ditanwin. Aminatu, Zainabu, Fatimatu. Bukan Zainabun ya. Bukan. Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqyatu, Ruqayyatu. Nah, tidak ada yang ditanwin. Nah, kalau ada yang kita bilang Aminatun salah. Ya. Paham ya? Nomor 2 berarti Pak Solihin belum. Tafadhal Pak Solihin. Ada gambar kunci, kemudian yang di dalam kurung Aliyun. Nah, gimana jadinya? Titik-titik liman. Nah, liman hadzal miftahu gitu. Liman hadzal miftahu. Nah, Miftahu Ali. li aliyin. Nah, ya. Li aliyin. Sesuai kan dengan contoh? Jadi gimana artinya? Milik siapa? Kalau
kunci ini milik Ali. Kunci ini milik Ali. Baik, saya. Ya, sekarang nomor 3 kembali ke Pak Setiono. Gimana itu? Ada gambar mobil. Kemudian yang di dalam kurung adalah al-mudiri, al-mudiru. Jadi gimana titik-titiknya? Apa mobil? Hah? Sayyaratun, ya. Mobil itu sayyaratun. Gimana jadi jawabannya? Liman hadhihi, ya, liman hadhihi sayyaratu, maka hadhihi ya, karena dia sebagai muannas. Sayyaratu dihukumi muannas. Liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil ini? Nah, hadhihi sayyaratu lil mudiri, gitu Pak. Mobil. Liman. Liman ya. Liman itu Pak. Ini ada lamnya itu kasroh, mimnya itu fathah. Mim itu sedikit ke dalam sedikit. Itu liman ya. Ma-nya itu fathah. Yang kasroh ini lam ya. Yang fathah itu mim. Memang kadang-kadang penulisan penulisan itu seperti itu. Kalau lam dan mim itu bersambung, kadang-kadang dibalik gitu. Jadi apa itu liman? Enggak. Kalau dipisah jadinya gimana? Apa? Kalau dipisah terdapat huruf apa aja? Li dan man. Li dan man. Li plus man. Kalau dipisah itu li plus man. Ya. Jadi milik siapa? Li itu kan kepemilikan, huruf jar. Ya. Nah, man itu kan artinya siapa? Ya. Punya siapa? Untuk siapa? Boleh. Itu. Jadi liman hadhihi sayyaratu, milik siapa mobil itu? Hadhihi sayyaratu lil mudiri, mobil itu miliknya Pak Guru, kepala sekolah. Nah, ini nomor 4. Baik, silakan Pak Tri. Liman ada baqaratun. Hada apa hazihi? Hadihi baqaratun. Hadihil baqaratu. Hadihil baqaratu. Hadihil baqaratu. Baqaratu. Baqaratu Lil fallahi. Lil fallahi. Ya. Ada gambar sapi dan gambar dalam kurungnya al-fallahu. Apa al-fallahu? Apa? Petani ya. Sebenarnya petani, cuma kalau untuk hewan dia peternak berarti. Petani juga berarti ya, sama aja ya. Tetap petani sapi. Tetap ya, peternak sapi. Berarti kalau dia ke sawah petani, ya. Kalau
Kandang dia peternak, gitu ya. Ya maknanya ini sebenarnya al-falah itu bisa ya peternak, petani gitu, boleh. Baik. Jadi jawabannya liman hadhil baqaratu, liman hadhil baqaratu, milik siapa sapi betina ini, ya kan? Hadhil baqaratu lil fallahi. Nah, sapi betina ini miliknya Pak Tani atau ya Pak Tani ya. Baik. Lanjutnya nomor 5. Nah, ini ada gambar apa ini? Gambar tas, dan di dalam kurung ada kata al-mudarrisi, al-mudarrisu. Nah, gimana jawabannya? Untuk mengisi titik-titiknya, silakan Pak Mukti. Liman ada Joko. Apa tas? Haki batun. Liman ada Hakibatun. Hakibatun dihukumi muannas atau mudzakkar? Muannas, maka menggunakan isim isyarah yang isim isyarahnya yang mana? Haza atau hazihi? Kalau muannas makanya yang mana? Hazihi. Jadi gimana? Liman hadihi hakibat. Liman hadihil Hadihil hakibati. batu apa bati? Batu. Batu. Enggak ada yang memajrurkan hazanya. Jadi selanjutnya gimana? Jawabannya hadihil hakibatu mudarrisi. Nah, itu. Artinya gimana? Milik siapa tas ini? Tas ini milik Al-Mulk. Baik, sahih. Liman hadhil haqibatu lil mudarrisi. Baik, lanjut nomor 6. Ada gambar bangku, kursi, dan dalam kurung ada ammarun. Silakan Pak Tumio. Liman hada kursiyun. Liman hadal kursiyu. Liman hadal kursiyun. Punya siapa kursi itu? Kursi ini. Kursi ini. Jawabnya hadal kursiyu. Hadal kursiyu. Li hadal kursiyu li Hadal kursiyu li ammarin. ammarin. Ya, li ammarin itu. Kursi ini Kursi ini milik Ammar. miliknya Ammar. Ya. Jadi liman hadal kursiyu, ya. Hadal kursiyu li ammarin. Nomor 7, Pak Solihin lagi. Silakan. Ada gambar apa ini? Ayam betina ya? Apa ayam betina? Dajjajatun. Dajjajatun. Nah, di dalam kurung ada bintul fallahi. Mana tuh? Coba. Liman hadza dajajatun. Haja apa hajihi? Liman hadhihi dajajatun. Hajihid dajajat. Dia alif lam syamsiyah. Kalau ditambahin alif itu jadi alif lam. Liman hadhihi dajajatun
nggak pakai tanwin. Liman hadihi. Liman hadhihi dajjajatu. Liman hadihi dajjajatu. Nah, Hada dajjal. hadhihi dajjaja Hadihi dajjajatu. li bintil li bintil fallahi. Nah, apa artinya? Hah? Milik siapa ayam betina ini? Ayam betina ini milik peternak. Anaknya, anak perempuannya, anak perempuannya Pak Tani, ya, atau Pak peternak. Bintil ya, dia bintil. Li bintil fallahi. Jadi liman hadhihi dajjajatu, milik siapa ayam betina ini? Hadhihi dajjajatu li bintil fallahi. Ayam betina ini miliknya anak perempuannya Pak Tani. Baik, lanjut. Ada nomor 8 ada gambar jam. Kemudian dalam kurung Ibnul Mudiri. Liman ada saatun. Saatun itu dihukumi apa? Muannas atau muzakkar? Muannas ya, karena dia ada tamarbutoh. Jadi gimana isim isyarahnya yang sesuai dengan muannas? Liman ada saatun. Hadhihi. Jawabnya apa? Liman hadhihi. Enggak, dia yang titik-titik pertama itu liman hadhihi sa'atu. Nah, kemudian jawabannya Hadhihi sa'atu. hadhihi sa'atu. Hadhihi sa'atu. Ibnu Li, pakai li. Pakai li ya. Libnu Mudarisin. Libnul Mudiri. Mudir. Agak kelihatan ya. Gak kelihatan Pak. Libnul Mudiri ya. Libnul Mudiri. Dia diwasolkan. Mudiri. Libnul Mudiri. Sebenarnya li ibnul Mudiri. Sebenarnya kita sudah belajar ya. Hamzah wasol, maka diwasolkan jadi libnul Mudiri. Nah, jadi liman hadhihi sa'atu, milik siapa jam ini? Hadhihi sa'atu libnul Mudiri. Jam ini miliknya anak laki-lakinya Pak Guru. Baik, nomor 9. Pak Mahmud. Liman hadis. Hadza atau hadhihi? Liman hada baitu. Pakai alif lam enggak? Hada baitu. Nah, Hada baitu tabibi. Hada baitu bil tabibi. lit tabibi, dia alif lam syamsiah ya. Liman hadzal baitu, jangan ragu-ragu, pakai alif lam ya. Liman hadzal baitu, milik siapa rumah ini? Hadzal baitu lit tabibi, rumah ini miliknya dokter. Nah, nomor 10 Pak Yanto. Liman hadihi nila aqatun. Hadihi mi'aqatun lil talibi. Lit Talibi. lit talibi. Lit talibi. Apa artinya? Milik siapa sendok ini? Sendok ini milik pelajar. Aja. Tuh, ada pertanyaan. Masih ada yang bingung. Ini masih banyak yang belum paham. Gimana? Ada di mana yang susah?
Ada pertanyaan lagi? Ini masih ada 2 ini lagi ya. Apa yang ditambahin, yang nggak ditambahin alif lam itu apa? Contohnya yang tas tadi dari Yang mana? pakai alif lam. Belum sempurna dari Hakibatu. Yang mana? Liman hadhihi haqibatu. Berarti maknanya Hakibatu enggak gitu. ya harus pakai alif lam. Oh, tadi pakai alif lam. Iya. Liman hadhil haqibatu. Kalau nggak pakai alif lam, milik siapa? Buku ini adalah. Nggak enak kan? Iya. belum ada jawaban. Hah? Nggak ada jawaban. Nggak ada jawabannya. Nanya terus. Liman hadhihi haqibatun. Bingung ya? Milik siapa? Ini adalah tas gitu. Milik siapa? Ini adalah tas. Ya, maka yang benar pakai alif lam. Milik siapa? Hadhil haqibatu. Tas ini. Kalau hadhihi haqibatun itu sudah sempurna. Sama kayak dzalika waladun, hadza babun, hadza baitun, hadhihi sayyaratun. Itu kalimat sempurna semua. Yang awal-awal kita pelajari itu di dars pertama itu, hadza kursiyun, dzalika kitabun, ya. Isim isyarah dan isim ya, atau kata-kata benda, nama orang, isim isyarah dan kata benda atau nama orang, itu semua kita pelajari di dars awal. Nah, itu merupakan sudah kalimat sempurna. Hadza miftahun, hadhihi sayyaratun, ya. Tilka sayyaratun, tilka sayyaratun. Itu semua udah kalimat sempurna. Nah, kalau ditambahin alif lam, hadzal babu, hadzal baitu, nah itu semua belum sempurna. Baik ya. Setelah tidak pakai alif lam itu baru sempurna. Nah. Pak Mufti. Cukup lah ya, cukup ya, insyaallah. Kemarin gimana? Sudah ada yang hafal? Wahumahum. Enggak, sudah hafal? Sudah hafal? Cukup ya, ini cukup. Coba saya menanya sekarang dari buku, di luar buku ini ya, yang kemarin kita domir, isim domir ya, isim domir. Siapa yang hafal? Amukti? Belum? Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Sudah hafal? Sama artinya? Pak Yanto? Hafal? Coba. Gak apa-apa. Iya huma hunna. Hunna gitu. Nah. Anta antum antuma antum.
anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Tahu artinya? Huwa, dia laki-laki, huma, dia laki kedua, dua orang. laki-laki, Hum, tiga mereka, mereka, tiga atau lebih lah. Mereka. mereka laki-laki, Hia, dia perempuan, dia dua orang perempuan, dua orang perempuan. mereka dia tiga orang perempuan, Mereka tiga orang perempuan. Kemudian anta, dia laki-laki, kamu laki-laki, antuma, dua orang laki-laki, dua orang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, antum kalian laki-laki, kalian laki-laki. Kemudian nanti kamu perempuan, kamu perempuan, dua orang iya, kamu dua orang perempuan, kamu dua orang perempuan, antunna, kalian perempuan, kalian perempuan. Kemudian ana, saya, nahnu, kami atau kita. Ada lagi? Pak Tri? Belum? Pak Mukti? Saya paling buat rumah. Pak Ardiansyah? Coba. Bisa, coba. Anak nahnu. Artinya? Dia satu orang laki-laki. Dia laki-laki dua orang. Mereka laki-laki dua. Iya. Dia perempuan satu orang. Huma. Dia perempuan dua orang. Terus apa? Hunna. Hunna itu mereka perempuan. Mereka perempuan. Anta, kamu seorang. Kamu laki-laki. Kamu seorang. Terus Anta, antuma. Antuma. Dua. Kalian berdua laki-laki. Antum. Kalian laki-laki. Anti. Kamu perempuan. Terus anti, antuma. Kamu perempuan dua orang. Antunna. Terus artinya kamu perempuan, kalian perempuan. Nah, kemudian ana, saya, dan kamu. Nah, seperti itu. Pak Solihin bisa. Kan kemarin sudah ya ditulis, ya kan? Yang atas itu untuk kata ganti orang ketiga, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Nah, itu kata ganti orang ketiga. Kalau orang ketiga itu yang apa? Kalau dalam bahasa Indonesia, yang tidak diajak bicara. Mereka, dia, ya kan? Itu kan orang ketiga. Kalau dalam hubungan ada orang ketiga nih kan, gitu kan? Nah, itu dia, gitu kan? Hanya disebutnya orang ketiga, gitu. Karena tidak diajak bicara. Nah, dia huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemarin kan sudah dibatasi nih kan. Nah, terus anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah, itu dibatasi lagi kan. Nah, itu merupakan kata ganti orang kedua. Yaitu yang diajak
yang diajak bicara, lawan bicara kita. Gitu. Saya dengan kamu, saya dengan kamu 2 orang, saya dengan kalian banyak, ya kan? Kalau satu orang saja, antum. Anta, antuma, antum. Antum yang banyak, lebih dari 2. Lebih dari 2 kalau antum. Nah. Itu bahasa halus, Bang. Bahasa halus emang. Iya, kalau bahasa Jawa kan kue. Kowe. Iya, kalian kalau bahasa halusnya. Kalau kasarnya kamu. Enggak, sebenarnya nah, kalau yang terakhir ana dan nahnu itu kan kata ganti orang ke berapa? Pertama. 1. Ya, yang berbicara. Ya kan? Ana, kami, gitu kan. Nah, itu kan digaris lagi gitu. Jadi ada tiga kotak ya. Kemarin ya 3 kotak lah ya. Sudah ada di gambar kan? Ada di gambar kan? Bisa diperhatiin di sana ya. Jadi kemarin tuh yang ini untuk huwa ke bawah itu mufrad atau bentuk 1. Nah, yang tengah ke bawah antum huma ke bawah, huma antuma. Nah, itu ke bawah dia itu untuk 2, menunjukkan 2 orang. Nah, kemudian dari hum ke bawah, hum, hunna, antum, antunna. Nah, itu menunjukkan 2 atau lebih ya. Menunjukkan 3 atau lebih gitu. Lebih dari 2. Seperti itu. Ya. Salah, paham ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin. Cukup ya. Itu namanya domir ya. Isim domir. Sir domir raf'un munfasil. Kalau kita panjangnya. Berarti gini ya, kalau ini saya pertanyaan sini bahasa Indonesia, bagaimana kabar kalian gitu kan? Nanti pakainya itu bahasa halus ya, antum itu memang kalau menunjukkan 1 orang kita bilang antum memang itu lebih halus gitu. Cuma dalam pelajaran ini ya semestinya kalau untuk belajar itu nggak apa-apa kita pakai anta gitu. Kalau kepada biasanya kalau pakai antum itu kayak jazakumullah khairan gitu, itu kan lebih halus itu. Maksudnya kayak kita berbicara kepada orang tua, kepada orang yang dimuliakan biasanya gitu kan. Nah, itu kita bisa pergunakan kata itu gitu. Kayak ngomong sama ustadz gitu. Sebenarnya sih itu tujuannya itu ya lebih kayak bahasa halusnya aja gitu. Cuma kalau di dalam pelajaran ya kita tetap menggunakan apa sesuai dengan katanya aja. kita bisa membedain Pak Mufti. Taip ya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan di sini ya. Nahta bihadzal qadar, kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.